diajarkan yang diwahyukan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Seperti yang kita jelaskan kemarin, ayat wa arina manasikana wa tub alaina. Itu Nabi Ibrahim meminta doakan, ya Allah, ajarkan kami ritual ibadah manasik, wa arina manasikana wa tub alaina, dan berikan kami kemampuan untuk bertobat kepadamu. Akhirnya Gusti Allah mengajarkan atau memerintahkan, mewahyukan kepada Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim untuk mengajarkan ritual haji. Haji mengelilingi, tawaf mengelilingi Ka'bah, karena Ka'bah kan yang membangun Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Itu menjadi pusatnya dunia. Disuruh mengelilingi Ka'bah, begitu pula dengan sa'i Safa dan Marwah. Meskipun itu sejarahnya Siti Hajar ketika mencari air dari Bukit Safa ke Bukit Marwah bolak-balik sampai 7 kali, tapi itu juga lalu diresmikan oleh Gusti Allah sebagai ritual ibadahnya keluarga atau Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Maka termasuk wukuf di Arafah juga termasuk ajaran haji sejak zaman Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Cuman yang mengamalkan adalah bangsa Arab. Karena sekali lagi, Nabi niku zaman dahulu itu tidak seperti Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad itu ajarannya untuk seluruh umat alam semesta, semuanya tanpa terkecuali. Kalau nabi-nabi terdahulu tidak. Kalau Nabi Ismail dakwahnya orang-orang Arab. Kalau Nabi Ishak dan keturunannya Bani Israel. Jadi bani-bani. Sehingga ritual haji ketika zaman Nabi Ibrahim itu diajarkan atau diwahyukan, diperintahkan kepada orang-orang Arab ketika zaman Nabi Ismail dan keturunannya. Sehingga setelah ribuan tahun Nabi Ismail menurunkan para bangsawan, lanjut ke Kinanah menurunkan para bangsawan terbaik sampai ke Bani Quraisy menurunkan terbaik sampai Bani Hashim dan sebagainya. Itu semuanya mengenal ritual tawaf, mengenal ritual sa'i, mengenal ritual wukuf dan sebagainya. Cuman ketika Nabi Muhammad diutus, ini ritual hajinya sudah banyak ternodai. Artinya apa? Ada sejarah bahwasanya ada salah satu orang Arab yang pergi ke Syam, ya sekitar ratusan tahun setelah Nabi Ismail. Di situ dia menemukan patung yang sangat besar dan indah, yang sangat bentuknya sangat bagus. Akhirnya patung tersebut dibawa pulang ke Mekah. Sehingga orang-orang Mekah itu, apa itu? Patung ini kalau orang-orang Syam ini dianggap sebagai dewa dan disembah sebagai bahasanya temannya Gusti Allah. Maka semenjak saat itulah banyak yang niru, akhirnya banyak yang menyembah Gusti Allah. Tapi dia juga menyembah tanda kutip dewa-dewa yang ada dalam patung tersebut. Sehingga ritual-ritual haji yang asalnya bersih murni karena Allah diajarkan Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim, akhirnya dinodai oleh berhala-berhala atau yang diklaim sebagai dewa-dewa oleh orang-orang musyrik. Ketika Nabi Muhammad datang, sedangkan Nabi Muhammad membawa ajaran, meluruskan kembali ajaran Nabi Ibrahim, karena semua agama sebetulnya kembalinya ke Nabi Ibrahim. Semuanya sama-sama menyembah Gusti Allah, mentauhidkan Gusti Allah. Akhirnya Kanjeng Nabi membersihkan kembali ritual ibadah haji dan diumumkan oleh Gusti Allah, diwahyukan untuk seluruh umat manusia. Tidak hanya seluruh orang Arab saja, tapi untuk seluruh umat manusia. Dan salah satu mukjizatnya Kanjeng Nabi dan juga kemukjizatan Islam ini adalah ketika ada sahabat bertanya, ya wahai Rasulullah, afikuli amin, apakah haji itu setiap tahun? Kanjeng Nabi diam, gak mau jawab. Ya Rasulullah, afikuli amin, ya Rasulullah, apakah cuma setahun sekali? Kanjeng Nabi diam. Akhirnya sing sahabat itu rodok, ya Rasulullah, kok gak jawab sih? Afikuli amin, apakah setiap tahun wajibnya haji? Kanjeng Nabi tersenyum, kamu jangan banyak tanya seperti Bani Israel. Kalau saya jawab malah justru prosedurnya akan lebih ribet lagi. Terus pokoknya haji itu wajib, itu cukup. Sedangkan perintah dalam agama kalau cuma sekali, ya sekali, nggak usah ditanyakan. Maksudnya kalau diingatkan, diperintah sama kamu besok bawa buku ini ya sudah besok bawa buku. Jangan Pak, apakah perintah bawa buku ini setiap hari saya kesini? Nggak usah. Terus pokoknya kamu bawa buku, ya sudah bawa buku. Jadi kalau kamu diperintahkan haji, nggak usah tanya satu kali apa setiap tahun. Maka Kanjeng Nabi mengatakan haji itu cukup untuk seumur hidup.
Nah, cukup satu seumur hidup. Padahal umat Nabi Muhammad pada saat itu belum banyak, sangat sedikit sekali. Dan hidupnya juga di Mekah sendiri. Sehingga proses haji itu sangat mudah sekali, meskipun setiap 1 tahun sekali. Sangat mudah sekali. Oleh umat Islam yang orangnya sedikit dan lingkupnya ya Mekah-Mekah sendiri. Ibarat umpama wong nginden dikongkon haji nang Ndrosemo. Apakah setiap tahun? Ya umpama Kanjeng Nabi jawab iya, ya sangat gampang sekali. Wong kene kuno tinggal haji tok. Tapi Kanjeng Nabi mengatakan tidak. Haji cukup setahun sekali. Itu termasuk mukjizat Kanjeng Nabi bahwasanya suatu saat nanti di akhir zaman, suatu saat nanti Islam ini akan menjadi umat terbesar, pengikutnya miliaran, sehingga orang tidak akan bisa atau sangat sulit sekali untuk haji setiap tahunnya. Dan itu terbukti bahwasanya Indonesia saja sampai antriannya 40 tahun, 35 tahun. Kecuali haji-haji sing backpacker atau yang visa-visa sing, kalau haji plus masih 8 tahun nih, 5 tahun haji plus. Cuman sekarang sistemnya enggak plus. Biasanya plus kan pakai visa resmi. Kadang orang-orang yang 3 tahun antri atau langsung berangkat itu cek visanya, bukan visa haji. Itu biasanya visa multiple. Turunnya enggak di Jeddah sama di Madinah, turunnya di Riyadh. Riyadh terus lanjut ke Madinah atau lanjut ke Jeddah, kemudian di hotel lama, baru ketika musim haji keluar hotel. Itu biasanya seperti itu, dan itu tidak terdata dalam haji. Jadi banyak sekali yang sistemnya seperti itu. Artinya sekarang haji ini sangat sulit sekali. Artinya satu sekali seumur hidup saja sulit, apalagi setiap tahun. Andaikan semua diwajibkan setahun sekali, ini miliaran umat ini langsung tumplek-blek nang Mekah, ini bakal gak bisa terkondisikan. Maka dawuh Kanjeng Nabi termasuk mukjizat, dan itu pandangan bahwasanya suatu saat umat Nabi akan menjadi umat yang terbesar. Artinya sekali lagi, ketika zaman Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim memang perintah ritual haji itu untuk bangsa Arab, tapi ketika sudah dimurnikan, difilter oleh Kanjeng Nabi Muhammad, Gusti Allah memerintahkan untuk haji. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Bahwasanya wajib kepada manusia untuk berhaji bagi orang yang mampu, setidaknya 1 kali seumur hidup.